Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada filantropi kesehatan, teman-teman di PKKMK UGM, Fakultas Kedokteran dan Perawatan di UGM juga terkait penyelenggaraan forum ini. Dan di sesi ini saya ingin mengelaborasi terkait bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap lembaga filantropi sendiri, karena dari sini kita mendapatkan ada banyak pembelajaran yang bisa didapat. Kemudian yang lain, bagaimana kemudian lembaga filantropi merespon terhadap pandemi COVID-19 ini. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan lembaga saya. Jadi saya dari Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia. Filantropi Indonesia adalah satu asosiasi yang beranggotakan lembaga-lembaga filantropi. Visi kami adalah bagaimana memajukan filantropi dari segi kuantitas maupun kualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi persoalan ketidakadilan di Indonesia. Kita mencoba berkontribusi melalui 3 pilar, ya, ada riset and education, ada riset dan edukasi, kemudian ada komunikasi dan kemitraan, kemudian advokasi dan fasilitasi. Filantropi Indonesia menjadi tempat berkumpulnya lembaga-lembaga filantropi, baik yang berasal dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan independen, yayasan berbasis media massa, maupun yayasan berbasis keagamaan. Next. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan satu data bagaimana COVID-19 itu berdampak terhadap kegiatan filantropi. Ada satu riset dari Charity Aid Foundation yang pada saat itu melakukan mulai tahun Maret 2001 itu meriset mengenai bagaimana dampak pandemi COVID terhadap lembaga filantropi dan nirlaba di seluruh dunia. Jadi ini riset yang sifatnya global dilakukan secara series atau berkala, mulai dari Maret 2001 sampai Maret 2021 sampai Maret 2022. Nah, di awal riset ada temuan menarik, ya, bagaimana dampak pandemi ini terhadap lembaga filantropi. Dari responden yang berhasil diwawancarai, ada 3 respon mereka terhadap pandemi. Jadi sebagian lembaga filantropi, sepertiga dari lembaga filantropi menyatakan akan terpaksa harus tutup, ya, terpaksa harus menutup operasinya dalam 12 bulan ke depan. Jadi kalau tidak ada perubahan, pandemi terus berlangsung, mereka terpaksa harus tutup. Kemudian sepertiganya menyatakan tidak tahu sampai kapan bisa beroperasi. Karena pandemi betul-betul memukul sektor filantropi, memukul kegiatan charity mereka tidak bisa bergerak, ya, ada lockdown dan lain-lain, sehingga ada ketidakpastian. Nah, sementara sepertiga lainnya itu menyatakan tetap akan beroperasi. Lembaga-lembaga filantropi yang menyatakan tutup, terpaksa akan tutup dalam 12 ke depan, itu terjadi karena sebagian besar tidak bisa mentransformasi kegiatan-kegiatannya dari kegiatan yang sifatnya konvensional ke virtual atau digital. Ini betul-betul jadi pembelajaran bagi kita untuk menyiapkan lembaga filantropi atau lembaga sosial kita untuk menghadapi pandemi, karena tuntutan digitalisasi ini tidak bisa dielakkan, dan terbukti lembaga-lembaga di global banyak yang tutup karena mereka tidak bisa mentransfer kegiatan dari konvensional ke digital. Yang lain juga mereka bilang mereka tidak punya kapasitas dan infrastruktur digital sehingga terpaksa harus tutup. Nah, yang lainnya juga mereka terpaksa harus tutup karena berbasis pada volunteer. Ya, sementara pada saat pandemi volunteer tidak bisa bergerak kemana-mana, ya, karena ada lockdown dan lain-lain. Selain itu juga ada berkaitan dengan itu, kemudian tuntutan digitalisasi ini menjadi satu prasyarat yang penting, ya, bagi lembaga filantropi. Setelah 12 bulan berjalan, ya, kemudian ternyata ada perkembangan yang menarik di mana
sebagian besar lembaga filantropi 64% mereka safety, mereka merasa yakin bahwa mereka tetap bisa beroperasional karena ada beberapa perubahan strategi. Misalnya di bagian kanan itu mereka berhasil bertahan karena fundraising dan donor relation management. Jadi ada perubahan dan inovasi di fundraising dan donor relation management. Kemudian di communication-nya juga berubah karena mereka mulai menggunakan media digital juga, teknologi juga berpengaruh. Kemudian finance juga berpengaruh, di mana kemudian ada upaya untuk melakukan beberapa penyesuaian efisiensi. Nah, menariknya kemudian pandemi ini juga mendorong lembaga filantropi untuk mengembangkan metode-metode baru. Jadi kalau yang di kiri kita lihat bahwa dengan adanya pandemi ini kemudian new strategi strategi baru itu kemudian akan ditempuh dan dipertahankan. Misalnya online programming program-program secara online, kemudian fundraising dengan strategi baru kemudian juga pelayanan baru pelayanan baru, kemudian kolaborasi dan lain-lain. Itu yang membuat mereka bisa survive, dan ini pembelajaran bagi kita semua untuk bisa menyesuaikan diri dan mempersiapkan lembaga filantropi untuk survive di tengah pandemi. Next. Nah, bagaimana kemudian dampaknya ke lembaga filantropi di Indonesia? Ini hasil riset filantropi Indonesia ya. Ternyata ada dua, ada tiga dampaknya ya. Ada yang bilang 59,3% bilang itu berdampak positif dan negatif. Jadi sebagian besar melihat ini memiliki dua sisi ya, bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Kemudian 25% bilang bahwa negatif dampaknya ya. Tapi ada juga yang 13% menyatakan positif. Nah, dari beberapa hal yang sifatnya negatif ya, dampak negatif yang mereka alami, pertama mereka kehilangan sumber pendanaan. Kemudian muncul pos pengeluaran baru sebagai bentuk dari emergency response. Pendapatan organisasi menurun karena beberapa kegiatan kemudian ditangguhkan ya. Penundaan pembayaran dan komitmen donatur, unit usahanya juga tidak berjalan ya. Penundaan pembayaran tagihan dan lain-lain. Jadi itu yang dampak negatif yang mereka alami. Tapi beberapa dampak positif yang mereka rasakan dengan adanya pandemi ini adalah misalnya pendapatan dari public fundraising itu meningkat. Nanti kita lihat ya, ini khususnya dialami oleh lembaga-lembaga filantropi keagamaan. Ini ada Mas Nur Effendi, nanti bisa cerita bagaimana penggalangan dana di era pandemi. Kemudian organisasi dapat mengembangkan program baru ya, dengan ini kemudian dituntut untuk ada program baru dan mereka berhasil mengembangkan itu. Organisasi mempunyai strategi fundraising baru, kemudian mereka mendapatkan hibah dari program baru untuk penanganan COVID ya. Kemudian ada kemitraan yang berhasil digalang dan lain-lain. Jadi sekali lagi COVID ini sebenarnya di satu sisi juga berdampak negatif, tapi di sisi lain beberapa lembaga filantropi menyampaikan bahwa ada dampak positif juga. Karena dengan adanya pandemi ini mereka berhasil mengembangkan strategi baru, mendapatkan mitra baru ya. Kemudian program-program baru berhasil dikembangkan dan lain-lain. Next. Nah, bagaimana kemudian dampaknya terhadap ini ya, terhadap kegiatan menyumbang masyarakat ya. Menariknya pada saat pandemi orang ternyata tetap rutin menyumbang. Ini hasil riset dari teman-teman Lazis Muhammadiyah. Masyarakat ditanya apakah Anda tetap rutin menyumbang selama berderma ya. 79,7% menyatakan mereka tetap menyumbang pada saat pandemi. Jadi ini menandakan bahwa pandemi mungkin menurunkan jumlah, dari segi jumlah mungkin menurun, tapi antusiasme tetap tinggi ya. Orang tetap rutin menyumbang. Dari hasil surveinya Pirak ya, di bagian kiri bawah itu tergambar ketika ditanya apakah Anda menyumbang untuk
kegiatan pandemi, khususnya untuk masyarakat yang sedang melakukan isoman dan lain-lain, itu 97% itu menyatakan menyumbang atau mendukung. Kemudian yang sampingnya, ya, apakah Anda menyumbang untuk orang yang di luar wilayah Anda? 76% menyatakan menyumbang. Jadi sekali lagi antusiasmenya tetap tinggi meskipun karena ada krisis nilainya menjadi menurun, dan dari segi bentuk mungkin juga berubah. Yang awalnya mungkin uang kemudian berubah jadi barang dan lain-lain. Nah, menariknya temuan lain dari hasil risetnya teman-teman di Lazis Muhammadiyah, jenis derma yang mendominasi pada saat pandemi ini adalah sebagian besar adalah derma keagamaan. Infak itu banyak 67%, kemudian disusul zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Sementara untuk donasi umum itu ada 47%. Jadi pada saat pandemi orang tetap berdonasi, ya, melakukan zakat infak sedekah, karena ada pandangan juga kalau mereka ingin selamat, ya, ingin membebaskan diri dari bencana, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara berderma. Ya, jadi derma ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindarkan diri dari penyakit atau bencana. Itu kenapa kemudian ada tren yang menarik di lembaga-lembaga umum itu stagnan, bahkan menurun untuk perolehan donasi, tapi lembaga-lembaga keagamaan itu cenderung meningkat, khususnya pada saat Ramadan dan Kurban. Next. Nah, bagaimana kemudian dengan persoalan adanya pembatasan, ya? Kita tahu bahwa di masa pandemi ini ada pembatasan interaksi, ada pembatasan mobilisasi. Nah, ini yang menarik, beberapa lembaga filantropi ternyata berhasil, ya, mengatasi persoalan ini dengan mentransformasikan kegiatannya dari konvensional ke digital. Itu kenapa berdasarkan temuan riset dari GoPay, ya, selama pandemi 76% orang berdonasi secara digital, ya. Bahkan ada peningkatan rata-rata perdonasi untuk digital itu meningkat 72%. Jadi dari 62.000 rata-rata, ya, menjadi 110.000 per transaksi. Jadi ini menarik, ya. Ini kenapa kemudian kegiatan filantropi kita tetap marak, tetap berkembang di masa pandemi, karena meskipun ada pembatasan, meskipun ada pembatasan interaksi dan mobilisasi, beberapa lembaga filantropi berhasil mengatasinya melalui kegiatan filantropi digital. Nah, menariknya juga kegiatan filantropi digital ini lebih interaktif, ya, dan banyak mendukung karena kemudian dikaitkan dengan budaya populer dan hiburan, ya. Orang jenuh di rumah, ya, pada saat isolasi, pada saat orang tidak boleh keluar. Kemudian ada upaya-upaya untuk bagaimana menarik dukungan mereka sekaligus menghibur. Itu kenapa pada saat pandemi ramai sekali, ya, penggalangan donasi melalui konser, ya, konser musik, melalui lomba dan lain-lain. Jadi orang selain merasa terhibur, ya, tidak jenuh, tapi mereka juga tetap bisa berbagi dan berkontribusi untuk sesama. Nah, ini juga karena masuknya teman-teman di milenial, ya, ke lembaga kegiatan filantropi ini. Next. Ya, selanjutnya kita lihat ini kenapa kemudian ini kenapa kemudian pada saat pandemi kita dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia, ya, karena sekali lagi dibandingkan negara-negara lain, kegiatan filantropi di Indonesia memang berkembang dan marak di tengah pandemi. Jadi kalau di daftar sebelumnya di World Giving Index, beberapa negara itu yang di 5 besar itu bahkan banyak yang di masa pandemi ini kemudian berguguran, tidak masuk ke 5 atau 10 besar, misalnya Amerika, Inggris, dan lain-lain, itu tidak lagi masuk sebagai negara paling dermawan peringkat 1 sampai 10. Ada banyak faktor terkait kebijakan juga, ya, ada banyak yang melakukan lockdown, ada terkait ekonomi dan lain-lain. Tapi Indonesia berhasil mengatasi ini, salah satunya yang kita lihat adalah karena transformasi ke era digital. Next.
Nah, ini beberapa kegiatan yang lembaga-lembaga yang menjadi penggerak dan pengelola. Jadi sebagian besar itu memang langsung dikasih ke masyarakat ya, langsung kepada penerima manfaat. Tapi dilihat dari lembaga yang banyak dipercaya adalah lembaga amil zakat ya. Kemudian ini yang banyak disupport oleh masyarakat. Dilihat dari penggeraknya ada dua ya, ada para relawan dan aktivis, juga komunitas-komunitas yang sekarang banyak bermunculan, komunitas-komunitas berbagi. Selain itu dibandingkan dengan bencana-bencana sebelumnya, kalau di sebelumnya media massa itu berperan, sementara di pandemi ini justru influencer yang banyak berperan dalam kegiatan filantropi. Mohon maaf Pak Hamid, waktunya habis. Ya, oke. Saya kira demikian. Terakhir saya ingin menyampaikan saja bahwa terkait fokus kegiatan yang didukung itu memang COVID lebih banyak terkait sarana kesehatan, pencegahan, penyediaan logistik dan lain-lain. Dan kita berharap ini bisa menjadi filantropi ini menjadi sumber daya alternatif dalam mendukung upaya mengatasi dampak COVID maupun upaya untuk bagaimana mendukung masyarakat untuk menghadapi COVID. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.